Halo, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan belajar matematika kelas 9, yaitu tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sudah sangat sering kita dengarkan dan ini sudah kita pelajari mulai dari SD. Nah, bilangan berpangkat itu sederhananya adalah bilangan yang ada pangkatnya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N. A pangkat N, di mana A adalah sebagai basis atau bilangan pokok dan N di sini adalah sebagai pangkat. A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A dan kita kalikan A sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Artinya tergantung berapa N-nya. Sebanyak N kali. Tergantung N-nya berapa. Kalau N-nya 2 berarti A ini kita kalikan 2 kali saja. Kalau 3 berarti 3 kali, kalau 5 kali. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Oke? Nah, tadi A adalah A adalah basis atau bilangan pokok dan N adalah pangkat. Oke, contoh. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 itu artinya adalah 3 kali 3. 3 kita kalikan sebanyak 2 kali, berarti 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Contoh berikutnya, 2 pangkat 3. 2 bilangan pokok atau basis 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oke, itu dia arti atau pemahaman tentang bilangan berpangkat. Nah, yang perlu kita ketahui berikutnya yaitu bahwa bilangan berpangkat itu mempunyai sifat-sifat. Ada sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kita tulis dulu sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada berapa sifatnya? Yang pertama, sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya di sini adalah apabila ada 2 bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama atau memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkat dari kedua bilangan itu dapat kita jumlahkan. Perkalian 2 bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Mudah ya. Contohnya adalah, kita tulis contoh. Contoh 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama-sama dengan basis 2. Maka ini bisa kita jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 3 tambah 5.
Berapa 3 tambah 5? Yaitu 8. 2 pangkat 8. Hasilnya 2 dari pangkat 8 berapa? Berarti 2 kita kalikan sebanyak 8 kali. Hasilnya 256. Oke. Mudah ya? Itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini masih dengan basis yang sama. Berarti kalau basisnya sama, bisa kita jumlahkan pangkatnya. 3 pangkat 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2 itu? 5. Berarti 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? Silakan kamu cari sendiri. Oke, mudah ya. Itu tadi sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian ya. Dan kita lanjut ke sifat yang kedua. Apa itu sifat yang kedua? Perhatikan. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N. A pangkat M dipangkatkan dengan N, artinya sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka berlaku sifat A pangkat M kali N. Jadi pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar dikalikan aja. Mudah ya? Contohnya, contoh yang pertama, contoh pertama itu adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Berarti ini 2 pangkat 2 kali 4. Kalikan pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar. Berapa 2 kali 4? 8. Berarti 2 pangkat 8. Berapa tadi 2 pangkat 8? Di atas sudah ada tadi 256. Mudah ya? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah supaya adik-adik semuanya lebih paham. Contoh yang kedua, 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Berarti ini tinggal kita kalikan aja. 5 pangkat 2 kali 3. Berapa 5 pangkat 2 kali 3? 2 kali 3-nya berapa? 6. 5 pangkat 6. Berapa hasilnya? Silahkan cari sendiri. Itu sifat yang kedua, yaitu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Mudah ya? Oke, berarti sudah ada 2 sifat yang sudah kita pahami. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Ada berapa sifat nanti? Perhatikan. Sifat yang ketiga ini adalah sifat yang ketiga, yaitu pembagian. Sifat pembagian. A pangkat M per A pangkat N. A pangkat M per A pangkat N atau A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, apabila ada pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, masih tetap bilangan pokoknya harus sama seperti perkalian yang di sifat pertama tadi, maka untuk ini berlaku sifat A pangkat M kurang N. A pangkat M kurang N. Artinya tinggal kita kurangkan pangkatnya. Tapi harus kita ingat bahwa di sini A tidak boleh sama dengan 0. Oke? Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagikan, maka caranya tinggal kita kurangkan si pangkatnya. Mudah ya? Kita lihat contohnya biar paham. Contoh. Kalau sudah lihat contoh pasti langsung paham. Contoh.
2 pangkat 6 per 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Ini 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 3 adalah bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, 2. Berarti kita bisa selesaikan dengan sifat yang di atas, yaitu tinggal kita kurangkan si pangkat. 2 pangkat 6 kurang 3. Berapa 6 kurang 3? Iya, 3. Berarti jawabannya 2 pangkat 3. Berapa itu 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Berarti 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3 itu adalah 8. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Supaya lebih paham ya kan. 5 pangkat 8 bagi. Ingat ya, per itu sama dengan bagi. 5 pangkat 8 bagi 5 pangkat 2. Ini masih dengan bilangan pokok yang sama-sama 5. Berarti bisa kita pakai dengan cara sifat di atas. 5 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 8 kurang 2. Iya, 5 pangkat 6. Berapa 5 pangkat 6? Silakan adik-adik cari sendiri nanti ya. Oke, itu tadi sifat yang ketiga, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Mudah sekali. Sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Ya, betul, sifat yang keempat. Apa itu sifat yang keempat? Sifat yang keempat adalah A kali B dipangkatkan dengan N. Ingat ya, A kali B dipangkatkan dengan N. Nah, ketika adik-adik ketemu dengan soal yang seperti ini, maka bentuk seperti ini artinya A pangkat N kali B pangkat N. Kalau ada perkalian dua bilangan dipangkatkan, berarti bilangan itu yang di dalam masing-masing berhak atas pangkat ini, si N. Jadi A bisa kita pangkatkan dengan N kali B pangkat N. Ingat, ini untuk perkalian. Kalau penjumlahan atau pengurangan tidak berlaku. Kalau perkalian baru berlaku. Mudah ya. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh, supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Yaitu 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2. Oh, 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2, berapa hasilnya? Nah, 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2 itu artinya 2 pangkat 2 ya kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? Pastinya udah tahu 2 pangkat 2 itu adalah 4 dan 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Betul, 4 kali 9 berapa? 36. Mudah ya. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 36. Mudah ya. Sampai sini paham kira-kira? Oh, supaya lebih paham, saya kasih satu contoh lagi. Ini contoh pertama tadi. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua adalah 3 kali 2 dipangkatkan dengan 3. 3 kali 2 dipangkatkan dengan 3. Sekarang adik-adik bantu saya untuk menyelesaikan ini. 3 kali 2 dipangkatkan dengan 3 itu artinya adalah 3. Iya, 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Betul sekali. 3 pangkat 3. Udah pada tahu ya berapa 3 pangkat 3? 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Betul. 2 pangkat 3 berapa itu? 2 kali 2 kali 2 yaitu
8. Berapa 27 kali 8? Ayo cepet-cepet dihitung. 27 kali 8 itu adalah, betul sekali, 216. Bagus. Sampai sini paham? Sudah ada 4 sifat yang sudah kita pelajari. Tadi ada perkalian, bilangan berpangkat dipangkatkan, pembagian, kemudian ini sifat yang keempat. Paham ya? Kalau sudah paham, baru kita lanjut ke sifat yang kelima. Iya. Ada berapa sifat sih? Kita lihat, makanya ikutin terus sampai akhir video ini. Sifat yang kelima itu adalah A per B dipangkatkan dengan N. A per B dipangkatkan dengan N. Apa artinya? Sama seperti perkalian tadi. Jika dua bilangan dikalikan dan dipangkatkan dengan N, maka dia A pangkat N kali B pangkat N. Nah, di sini pun seperti itu. Jika dua bilangan dibagikan A per B dan dipangkatkan dengan N, maka ini artinya adalah A pangkat N per B pangkat N. A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Mudah ya, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Mudah sekali. Supaya lebih paham, saya kasih contoh. Contoh yaitu 10 per 5 pangkat 2. 10 per 5 dipangkatkan dengan 2 gitu ya. 10 per 5 dipangkatkan dengan 2 itu artinya adalah 10 pangkat 2, betul, per 5 pangkat, iya, 10 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Berapa 10 pangkat 2? 100. 10 kali 10, 100 per 5 pangkat 2, 5 kali 5, yaitu 25. 100 bagi 25 berapa? 4. Berarti 10 per 5 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 4. Mudah ya? Itu contoh yang pertama. Supaya lebih paham, saya kasih lagi satu contoh. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah 15 per 3 pangkat 15 per 3 pangkat 2. Ya, 15 per 3 pangkat 2. Itu artinya apa tadi? Iya, 15 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, untuk angka seperti ini bisa kamu modifikasi. 15 kamu bisa pakai dengan cara 15 pangkat 2 itu berapa? Artinya itu 15 kali 15, betul. 3 pangkat 2 itu artinya apa? 3 kali 3. Berarti bisa kita coret ya. Paham? 15 dan bagi 3 berapa? Ini sisa 1, ini tinggal 5. Ini juga bisa dicoret. Ingat ya, kalau kita mau coret atas dan bawah itu harus perkalian ya. Ini 5, berarti tinggal di atas 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 25. Berarti 15 per 3 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 25. Sampai situ paham? Sudah ada 5 sifat yang kita pelajarin. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat ke-6. Sifat ke-6 itu apa? Sudah ada 5, sekarang ke-6. Oke, mudah sekali. Sifat ke-6. Sifat ke-6 itu adalah setiap bilangan
yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. A pangkat 0 itu adalah 1. Ini harus kamu ingat. A pangkat 0 sama dengan 1. Mau bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, jika pangkatnya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 ini berapa? 1. Atau angka yang lebih besar, 20 pangkat 0. Berapa 20 pangkat 0? 1. Atau lebih besar lagi, 100 pangkat 0. Berapa 100 pangkat 0? 1. Jadi ingat, setiap bilangan kalau pangkatnya 0, mau berapapun basisnya, berapapun bilangan pokoknya, tetapi kalau pangkatnya dia adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Wow, mudah sekali. Itu harus kita ingat. Gak boleh lupa ya adik-adik semua ya. Sifat ke-6 gampang, mudah ya. Sekarang kita masuk ke sifat ke-7 atau bentuk yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini adalah pangkat negatif. Ada kalanya nanti kita akan ketemu dengan bilangan yang pangkatnya negatif, yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, ya kan? A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Kenapa? Karena kalau dia bilangan pangkatnya negatif, berarti kita mau kalikan berapa, ya kan? Contohnya 2 pangkat 3, 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalau 2 pangkat min 3, kita kalikan sebanyak min 3 kali, nggak ada nilainya ya. Nah, makanya harus kita ubah. Kalau kamu ketemu pangkat negatif, maka pangkat negatif itu harus kamu ubah menjadi pangkat positif. Caranya seperti ini, A pangkat min M diubah menjadi 1 per A pangkat M. Ini turun ke bawah dan nilai pangkatnya menjadi positif. Atau jika kamu ketemu 1 per A pangkat min M, kebalikannya, maka ini bisa kamu ubah menjadi A pangkat M. Oke, mudah ya? Sampai sini paham? Oke, saya percaya adik-adik semuanya paham. Supaya lebih paham lagi, saya kasih contoh soal. Contoh yang pertama, 5 pangkat min 2. Nah, berapa nilainya? 5 pangkat min 2. Supaya kita tahu berapa nilainya, maka harus kita ubah menjadi pangkat positif. Yaitu caranya tadi seperti yang ini. A pangkat min M ini. Kita buat menjadi 1 per 5 pangkat 2. Berapa 1 per 5 pangkat 2? 1 per 5 kali 5. Yaitu 1 per 25. Oke, paham ya? Wow, mudah sekali. Gak ada yang susah. Matematika itu gampang-gampang aja. Sekarang contoh yang kedua. Bagaimana kalau 1 per 5 pangkat min 2? Seperti bentuk yang ini. 1 per A pangkat min M. 1 per 5 pangkat min 2 itu adalah 5 pangkat 2. Kita ubah menjadi pangkat positif. 5 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. Oke ya, paham? Wow. Itulah dia sifat dari perpangkatan bilangan positif, dan yang terakhir ini adalah berpangkatan bilangan negatif. Saya harap adik-adik semuanya bisa paham dan mengerti apa yang sudah kakak jelaskan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya bisa kamu buat di komentar nanti, oke? Jadi adik-adik,
sampai di sini dulu penjelasan kakak tentang bilangan berpangkat. Semoga kalian semuanya boleh paham dan mengerti, dan ini bisa menambah pengetahuan adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan paling penting jangan lupa subscribe. Oke? Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya.